Hai anak-anak kelas 9, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum ini. Nah, kita akan belajar tentang aplikasi persilangan dalam pewarisan golongan darah. Nah, ini yang merupakan tagihan IPA di proyek yang kedua kelas 9. Nah, kita akan memperdalam dan kita akan belajar apa sih sebenarnya dan bagaimana caranya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, tentu kalian harus mengingat kembali istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ada apa? Ada fenotip, genotip, gamet, filial, parental. Nah, itu harus diingat kembali. Karena apa? Karena kita akan menggunakan istilah itu. Nah, golongan darah ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 8 ya. Ini hanya sepintas saja saya ulang. Golongan darah seseorang ditentukan oleh sejenis protein, yaitu namanya agglutinogen dan agglutinin. Nah, sosok yang pertama kali menemukan tentang penggolongan darah sistem A, B, O, dan AB adalah Karl Landsteiner. Nah, membagi golongan darah menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, O, dan AB. Nah, ini sekaligus kita mengingat kembali materi di jenjang sebelumnya, yaitu di kelas 8. Nah, sifat keturunan golongan darah salah satu termasuk sifat yang diturunkan, sehingga kita bisa memprediksi nanti persentasenya berapa. Orang yang golongan darah A, B, O, dan AB mempunyai isoagglutinin atau yang kita singkat menjadi I dengan kode gen. Nah, ini perhatikan di sini. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai fenotip, mengenai genotip, ini juga sama. A, B, O, AB ini yang disebut sebagai fenotip atau sifat yang akan muncul ya. Sedangkan kode gennya ini ada I A kapital, dan I A kapital dan I kecil. Ini yang disebut sebagai genotip ya atau kode gennya. Nah, apakah ini bisa dirubah? Tidak ya. Kalau kita bicara mengenai persilangan monohibrid, nah tentu kita bisa merubah itu hurufnya sesuka kita, tergantung dominan dan resesif. Tapi kalau yang ini enggak ya. Jadi kita patokannya dengan kode gen ini. Nah, begitu juga yang B. Ada IB dan I kecil ya. Kalau O itu kode gennya adalah I kecil dengan I kecil. AB kode gennya IAIB. Nah, ini sebenarnya mudah. Kenapa? Ingat-ingat aja kalau ini golongan darah A, maka kode gennya apa? Ya, I A. Maka yang muncul sifatnya adalah nanti golongan darah A. Kalau B, ya IB, yang muncul apa? Golongan darah B. Nah, jika tidak A dan jika tidak B, nah maka yang muncul adalah O. Nah, jika IAIB ya tentu akan muncul golongan darah AB. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Lalu bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Nah, ini kita mencoba memperkirakan ya. Ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita. Nah, kita bisa memprediksikan nanti bagaimana golongan darah jika kedua pasang ini mempunyai keturunan. Caranya, yang pertama, tentu kita harus menentukan parental. Ini P ini parental ya. Ingat parental itu apa? Induk, golongan darah A dengan golongan darah B. A ini mewakili yang laki-laki, B ini mewakili yang wanita. Nah, kita masukkan kode gennya ya atau genotipnya. IA garis miring I kecil. Nah, ini didapat dari mana? Kita kembali ke tadi, ke kode gen yang awal di sini. Nah, IA garis miring I kecil di sini. Ya. Nah, jadi semuanya menggunakan ini yang menjadi dasar. Kita kembali ke sini. Nah, golongan darah B bagaimana ya? Sama.
IB garis miring I kecil. Ya, kita cari apa yang berikutnya? Gamet, ya. Nah, gametnya karena ini kan sama. Ingat, kemarin waktu kita belajar di persilangan monohibrid, jika ada lambang genotip yang sama, hanya cukup dituliskan satu, ya. Karena ini IA ini kan sama ini ya, satu kesatuan, maka tuliskan saja IA, ya. Nah, I kecil tulis di sini. Ini juga sama, IB ini kan sama. Nah, cukup tuliskan satu, ya. I kecil tuliskan di bawahnya. Gitu, ini gametnya. Nah, itu kita ketemu gamet. Nah, karena ini yang diminta hanya anak-anaknya, maka kita hanya sampai ke keturunan yang pertama. Begitu juga nanti di proyek kalian, kalian nanti saya minta untuk membuktikan. Jadi nanti kalian bertanya, golongan darah ayah itu apa? Golongan darah ibu itu apa? Ya. Nah, nanti golongan darah ayah juga jika sudah ketemu, ibu sudah ketemu, maka tinggal masukkan ke sini, ya. Golongannya apa? Ini golongannya apa? Nah, kalian posisinya di mana? Posisinya kan di anak-anaknya. Nah, nanti kita buktikan golongan darah kalian ada enggak itu, ya. Nah, kita bisa membuktikan itu. Nah, sebenarnya hanya itu tugas kalian di IPA di proyek yang kedua, tapi tanpa kalian mengetahui persilangan ini, tentu tidak akan bisa mengerjakan, membuktikan, ya kan? Nah, kita coba mencari keturunan pertama. Kita sudah dapat ini gametnya. Gamet, gamet. Kalau golongan darah O gimana? Ya ini hanya I kecil, ya kan? Nah, coba kita lihat keturunannya. Nah, ini ada I. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini, ya. Seperti persilangan monohibrid yang kemarin, tinggal dimasukkan ke sini. Ini I, B, ini I kecil, ya. Terus bagaimana selanjutnya? Digabungkan, ya. Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ya kan? IA, IB, ini tarik ke sini, IB, I kecil, ya kan? Ini tarik ke sini, IA, ini I kecil. Nah, ini karena I kecil, ini I kecil, tarik ke sini menjadi I kecil dengan I kecil. Nah, kita lihat nanti persentasenya. Ingat, ya, golongan darah A itu bisa IA, I kecil, atau IA. Nah, jadi kalau ini muncul IA, I kecil, nah ini golongan darahnya juga A. Ini IB, I kecil, golongan darahnya apa? Ya B. Ya kan? Jadi tidak harus IB besar, IB besar, tapi IB besar, I kecil juga mempunyai golongan darah B, ya. Jadi ini diperhatikan. Nah, maka saya pesan kalian untuk di depan bagian ini tolong diperhatikan. Ini kan dan, ya. Jadi bisa salah satu. Bisa IA besar dan IA besar I kecil, ya. Nah, ini harus penting. Maka nanti silakan di video ini kalian catat untuk bagian ini, karena ini penting sekali sebagai dasar, ya. Nah, kembali ke sini. Nah, IA besar, IB besar. Maka ini golongan darah apa yang akan muncul di sini? AB, ya. IB besar, I kecil. Golongan darah apa ini? Golongan darah B. Nah, ini IA besar, I kecil. Golongan darah apa ini? Golongan darah A. Ya. Nah, ini golongan darah apa? I kecil. Golongan darah O, ya. Nah, maka kalian bisa mencari persentasenya. Nah, kebetulan di soal ini, ya, dari keempat hasilnya itu semuanya berbeda, ya kan? AB-nya ada 1, A-nya ada 1, B-nya ada 1, O-nya ada 1. Maka kalau kita persentasekan, golongan darah AB berapa? Dari persilangan yang tadi, yaitu 25%, ya kan? Karena 1/4 dikalikan 100%. Nah, maka pasangan tadi itu nanti kemungkinan anaknya mempunyai golongan darah AB itu sebesar 25%, ya kan? Golongan darah A-nya berapa? Sama. Ini kan cuma 1/4 kali 100% berapa? 25%.
Jadi semuanya punya peluang. Maka nanti kalau anaknya golongan darah A, ya wajar, ya kan? Karena memang diperkirakan kita menggunakan pewarisan sifat, dia punya kemungkinan berapa? 25%. Jadi kalau anaknya ada yang golongan darah A, ya wajar. Golongan darah B, ya wajar. Nah, seperti ini nanti yang akan kalian kerjakan, ya kan? Nah, jadi kalian nanti mencoba ya secara mandiri terlebih dahulu, bertanya ke orang tua kalian, golongan darah ayah itu apa? Golongan darah ibu itu apa? Jika tidak tahu, ya, maka kalian boleh menggunakan eh, apa namanya? Golongan darah yang lain. Contoh, Pak, ibu saya belum cek golongan darah. Yang tahu hanya ayah. Nah, ayah apa? Ayah itu golongan darah A. Ya, maka kalian boleh memilih ya dari A, B, B dan O. Contoh, kalau ayah diketahui golongan darah A, ya kalian coba seandainya ibu itu punya golongan darah B. Ya, nggak apa-apa seperti itu. Yang penting kita mencoba untuk mencari kemungkinan yang ada, ya. Jadi tidak masalah jika orang tua kalian belum cek. Jangan sampai nanti kalau belum cek terus kalian harus paksa bapak atau ayah atau ibu, pokoknya sekarang harus cek golongan darah karena untuk tugas IPA. Jangan, ya. Kalian pilih saja di antara 4 ini atau membuat apa namanya? Perumpamaan. Jadi seumpama begitu, ya. Pilih aja salah satu, ya. Jika memang sudah ketemu, ya oke, pakai golongan darah yang sudah ketemu. Ayah A, ibu B, ya. Kalian coba silangkan itu. Nanti golongan darah kalian sebagai anaknya ada nggak di kemungkinan-kemungkinan yang ada yang akan muncul. Baik begitu. Nah, jika sudah jelas, maka silakan secara mandiri coba kalian kerjakan dulu, ya. Berdasarkan apa yang ada di keluarga kalian. Ayah golongan darah apa, ibu golongan darah apa. Jika tidak tahu salah satu, kalian boleh mengumpamakan di antara keempat ini. Begitu? Jika tidak ada pertanyaan, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Dadah.